A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Puji dan syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tercurah kepada junjungan alam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in sampai kepada umatnya yang taat hingga akhir zaman. Alhamdulillah kita bertemu kembali, dan pada kesempatan ini kita akan lanjutkan kajian kita surat Al-Anbiya ayat yang ke-108. Surat Al-Anbiya ayat yang ke-108. Insyaallah jika waktunya memungkinkan sampai terakhir ayat yang ke-112 ya. Surat Al-Anbiya ayat 108. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul innama yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Fahal antum muslimun? Fa in tawallaw faqul adzantukum ala sawa wa in adri aqribun am ba'idum ma tu'adun. Innahu ya'lamul jahra minal qawli wa ya'lamu ma taktumun. Wa in adri la'allahu fitnatun lakum wa mata'un ilahin. Qala rabbihkum bil haqq wa rabbuna ar-rahmanul musta'anu ala ma tasifun. Wallahu a'lamu bimuradih. Qul, katakanlah, innama yuha ilayya, sesungguhnya diwahyukan, ilayya kepada aku, artinya tidaklah diwahyukan kepada aku, annama, bahwasanya, ilahukum, ilah kalian, sembah-sembahan kalian, ilahun wahid, adalah ilah yang satu. Fahal antum muslimun, apakah kalian berserah diri? Kul fi'il amr, kata perintah, hitobnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya yaqulu ta'ala amiran rasul an yaqul lil musyrikin. Allah taala memerintahkan rasulnya sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan kepada orang-orang musyrik. Apa yang perlu disampaikan pada orang-orang musyrik? Innama yuha ilayya, sesungguhnya tidaklah aku kemudian tidaklah aku diberikan wahyu, mendapatkan wahyu, diwahyukan kepadaku juga wahyu firman Allah Subhanahu wa taala, melainkan untuk menyampaikan kepada kalian semua, ya, ilahukum, bahwa ilah sesembahan kalian itu adalah ilah yang satu,
Ya, fahal antum muslimun, apakah kamu itu berserah diri, ai muttabi'una ala zalik mustaslimun, ya, apakah kalian tuh mau mengikuti, ya, kemudian senantiasa menyerahkan diri pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW itu adalah manusia biasa seperti kita, makan minum, ya, tidur, ya, kemudian juga bergaul sama istri dan sebagainya. Tetapi bedanya dia diberikan wahyu, itu aja bedanya. Walaupun secara umum banyak karakteristik kenabian. Bahkan di dalam kitab Marokil Ubudiyah fi Syarhi Bidayatil Hidayah yang ditulis oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, seorang ulama, guru ulama Nusantara. Beliau menyatakan dalam kitab tersebut itu ada setidaknya 10 khususiyah, 10 karakteristik, 10 keistimewaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Betul, Nabi itu adalah manusia biasa, diberikan wahyu, itu aja bedanya. Kalau manusia yang lain tidak diberikan wahyu. Namun lebih dari itu ada khususian khosois katanya, yang emang manusia biasa tidak punya itu. Lam yahtalim qattu toha mutlaqan abadan wa ma tasa'aba aslan fi madaz zamani. Ya, lam yahtalim qattu toha mutlaqan. Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu selama hidupnya pertama tidak pernah mimpi basah. Baik itu di waktu mudanya sebelum diangkat jadi nabi ataupun setelah diangkat jadi nabi, tidak pernah mimpi basah. Wa ma tasa'aba aslan fi madaz zamani. Yang kedua, nabi kita itu tidak pernah menguap katanya. Menguap, ya. Ya, kalau kita kaji dalam literatur itu panjang kajiannya. Mimpi basah itu biasanya ada pengaruh-pengaruh dari setan. Kedua, menguap juga bukan sekedar fitrah insani, tetapi itu ada kaitan-kaitan dengan syaitan juga. Beda sama bersin. Bersin itu kan hamdalah, ya. Makanya orang tuh dalam sholat aja berapa kali nguap godaan. Dalam pengajian berapa kali nguap, tapi beres sholat, beres ngaji kok enggak nguap gitu. Ya, gitu ya. Min huddawabu falam tahrob. Yang ketiga, binatang-binatang yang liar sekalipun, ya, ketika ada nabi dia tidak lari, tidak menyingkir. Apa sebabnya? Saking merasa nyamannya itu binatang, hewan. Unta liar itu dikendalikan sama sahabat tidak bisa, tapi ketika Nabi mendekat, unta itu langsung tunduk. Wa ma waqa'at dzubabatun fi jismil hasani. Yang keempat, tubuh Nabi itu selama hidupnya tidak pernah dihinggapi lalat. Dalam riwayat lain nyamuk juga. Kenapa? Biasanya kan lalat itu hinggap di sesuatu yang kotor. Bagaimana mau hinggap tubuh Nabi saja bersih. Keringat ada tapi harum. Sampai para sahabat itu terkadang berbondong-bondong, ya, ingin mendapatkan keringatnya Nabi Muhammad SAW untuk mencari berkahnya. Tidak, dia dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam beberapa riwayat itu lembut, itu kulitnya itu bersih. Kemudian yang selanjutnya bi khalfihi ka'amamin ru'yatan sabatat. Nabi itu diberikan kelebihan mengetahui apa yang ada di belakangnya sebagaimana dia melihat di depan. Jadi kalau kita melihat ke depan kelihatan, di belakang kita enggak tahu. Tapi Nabi
bisa tahu dengan izin Allah, bukan berarti di belakang ada mata. Ya, dalam satu riwayat tuh Nabi nyatakan bahwa ketika beliau jadi imam, dia tahu ruku-ruku dan sujud-sujudnya para sahabat yang di belakang. Biiznillah, dengan izin Allah. Kemudian yang keenamnya, la yuro athru baulin minhu fil ilan. Keenamnya itu bekas-bekas air seni. Bekas-bekas air seninya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak pernah terlihat di muka bumi, baik itu cair ataupun padat, nggak terlihat. Kenapa? Langsung ditelan bumi. Bahkan Aisyah itu menyebutkan setiap beliau mau masuk ke tandas, di mana sebelumnya itu ada Rasul masuk, maka tandas itu pasti aja harum gitu. Harum gitu ya, yang padahal nggak pakai pengharum gitu, tapi harum. Dan tetap tandas itu dalam kondisi kering, cair nggak ada, walaupun tetesan-tetesan nggak ada, walaupun yang padat juga tidak ada. Luar biasa ya. Kemudian yang selanjutnya adalah wa qalbuhu lam yanam wal ainu qad nasat, katanya. Hatinya itu dia tidak pernah tertidur walaupun mata terpejam. Hati tidak pernah tertidur walaupun mata terpejam. Jadi walaupun mata tidur, tapi hati itu tetap banyak yang dipikirkan. Mikirkan apa? Umatnya. Tidak pernah tidur. Kemudian wala yaro syamsi dzufatanin. Nabi itu diberikan oleh Allah di mana beliau itu tidak berbayang, katanya itu, walaupun berada di atas terik matahari, nggak ada bayangannya gitu. Ini khususiyah, khususiyah gitu ya. Tidak berbayang, nggak ada bayangannya, gitu ya. Seakan-akan teduh keteduhan yang Allah berikan untuk beliau. Kemudian yang selanjutnya adalah katafahu qad alata qauman iza jalasu. Bahunya itu senantiasa terlihat lebih tinggi ketika beliau duduk dalam satu majelis bersama orang-orang. Jadi kalau dari kejauhan tuh orang-orang sudah, walaupun dari kejauhan orang tuh sudah pada tahu itu mana Nabi Muhammad SAW, terlihat dari bahunya. Padahal sama tingginya, tapi kalau kejauhan lebih menonjol. Begitu juga di dalam majelis-majelis, di kumpulan-kumpulan, orang bisa tahu oh, itu yang Nabi itu yang itu dari kejauhan. Yang selanjutnya, yang ke-10 itu adalah apa? Sebutkan bahwa dzubi makhtan. Artinya indal wiladati sibza bimukhtatan. Ketika lahir ke alam dunia, beliau itu sudah berada di dalam kondisi sudah dihitan. Ya, gitu. Hazihil khosois fahfazha takun aminan. Khosois ini, sifat-sifat ini, karakter-karakter ini, kehususian-kehususian ini, hendaklah kalian semua menghafalnya, katanya. Takun aminan, niscaya kalian akan aman. Min syarri narin, dari kejahatan, kejelekan, panasnya api neraka. Wasarrak, dan juga para pencuri. Wamin mihan, dan dari berbagai ujian, cobaan. Bahkan disebutkan, jadi hal yang tadi disebutkan itu berapa? 10 ya. Ke-10 kehususian Nabi itu disebutkan sebagai syair penghilang bala. Syair penghilang bala yang bisa menghilangkan berbagai kesusahan-kesusahan di dalam hidup. Ya, ini pun dihafal pun ataupun dipelajari pun penting juga. Tujuannya apa? Supaya kita semakin meresapi hakikat dari keagungan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa ada orang disebut nama Muhammad, tapi kok biasa-biasa aja? Tapi ada orang disebut Muhammad tuh yang ada tuh rasa cinta, pengagungan, penghormatan. Karena nanti di alam mahsyar
sosok yang bernama Muhammad lah sallallahu alaihi wasallam yang akan bisa memberikan syafaat di saat istri, anak, harta tidak bisa memberikan bantuan apapun. Syafaatul uzma itu. Tapi pendalamannya bagaimana, kan orang tuh pengenalan terhadap Nabi kan kurang. Itulah Muhammad ya. Seorang sosok anak yatim, tetapi walaupun dia yatim bisa menggetarkan dunia, merubah masyarakat dari kejahilian pada Islam. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Kusoy bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Ay ya bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Dar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan sampai kepada Nabi Ismail, kemudian Nabi Ibrahim dan juga ke Nabi Adam alaihi salam. Qul innama yuha ilaya. Dia manusia. Karena orang-orang musyrik masih menganggap dia manusia. Tetapi Allah meminta kepada Nabi untuk menyampaikan kepada orang musyrik. Innama yuha ilaya. Akan tetapi walaupun aku manusia, dengan berbagai kelebihan-kelebihan yang ada, walaupun orang-orang musyrik, orang-orang kafir itu tidak mengetahui tentang kelebihan Nabi, innama yuha ilaya, aku tuh bedanya aku mendapatkan wahyu. Wahyu dari Allah lewat siapa? Malaikat Jibril alaihissalam. Apa wahyunya? Menyampaikan risalah, menyampaikan ilah, hukum ilahu wahid, menyampaikan yang namanya ilah, sesembahan itu sembahan yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, lanjut. Fa ing tawallau, maka jikalau tawallau, apa ti tawallau itu? Mereka berpaling ya. Fakul, maka kul, sampaikanlah, ucapkanlah gitu kan. Azantukum, aku menyampaikan kepada kalian ala sawa, sama gitu, menyampaikan hal yang sama, ketauhidan. Wa in adri, dan aku tidak mengetahui, aqoribun, apakah dekat, atau ba'id, atau jauh. Apa jauh itu ya? Apakah dekat atau hukuman azab? Aku nggak tahu apakah azab yang akan menimpa kepada kalian tuh masih jauh atau sudah dekat. Ya, itu matu adun, apa yang telah dijanjikan kan itu. Apa maknanya hadirin wal hadirat? Jadi maknanya bahwa yang dimaksud dengan fakul adzantukum, jika mereka menolak ya, menolak menerima satu konsep la ilaha illallah itu, fakul, sampaikanlah pada mereka, adzantukum, aku menyampaikan kepada kalian sawa, hal yang sama. Mananya apa? A'lam tukum anni harbun lakum, aku memberitahukan kepada kalian bahwa saya musuh Anda. Kama annakum harbun li, sebagaimana kalian musuh aku. Bariun minkum kama antum minni, aku berlepas diri dari kalian sebagaimana kalian berserah diri kepada aku. Ya, jadi maknanya apa? Yang penting saya sudah menyampaikan. Mau nerima atau tidak, itu tidak masalah. Sebagaimana di dalam surat Yunus ayat 41. Bagaimana surat Yunus 41 itu? Wa in kadzabuka faqul li amali walakum amalukum antum bariuna mimma a'malu wa ana bariun mimma ta'malun. Wa in kadzabuka, dan jikalau mereka mendustakan engkau Muhammad, fakul, katakanlah kepada mereka, li amali, bagi aku amal aku, gitu
gitu kan? Walakum amalukum, dan bagi kalian amal kalian masing-masing, ya, gitu kan? Antum bariun mimma amal, kalian berlepas diri terhadap amalan aku, wa ana bariun mimma ta'malun, dan aku pun berlepas diri dari apa yang kamu lakukan. Pernah dengar nggak kalau kita di masyarakat misalnya ada perdebatan, udahlah amaluna amalukum gitu kan ya. Jadi sebenarnya amaluna amalukum itu yang sebenarnya itu adalah li amali walakum amalukum. Itu antara orang-orang muslim sama non muslim. Artinya yang beriman sama tidak beriman, masing-masing la ikroha. Tapi kalau dalam sesama muslim tidak ada istilah amalun amalukum gitu. Yang ada itu saling tanasuh, saling nasihat menasehati, saling ingat mengingatkan. Kakak menasehati adik agar sang adik nutup aurat. Kata sang adik itu amaluna amalukum deh, amal kamu enggak. Itu ada konsep nasihat, konsep dakwah. Tidak bisa masing-masing, harus saling mengingatkan. Kuntum khairu ummat ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhun 'anil munkar. Kalian tuh sebaik-baik umat. Di mana sebaik-baik umat tuh punya karakteristik amar ma'ruf nahi mungkar. Artinya sesama muslimin gitu kan ya. Tapi kalau orang-orang yang tidak ya itu beda lagi. Gitu ya. Kemudian ayat yang ke-110. Innahu ya'lamul jahra minal qaul. Innahu, sesungguhnya dia Allah, ya'lamu, mengetahui, gitu ya. Al jahro, segala sesuatu yang nampak, yang jelas, minal qauli, baik itu ucapan, wa ya'lamu, dan dia mengetahui matak tumun, apa yang kalian sembunyikan. Sebenarnya ini yang 110 ini penjelasan yang detail dari ayat sebelumnya gitu kan. Apa katanya? Bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memberikan ancaman, tetapi ancaman itu Nabi tidak tahu dekat atau masih jauhnya gitu. Aqribun am ba'idun, terhadap janji-janji Allah. Namun kalau kita perhatikan lagi hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalimat innahu ya'lamul jahra minal qaul, Allah tuh mengetahui yang nampak dari ucapan ataupun yang disembunyikan. Disebutkan bahwa innallaha ya'lamul ghaiba jami'ahu wa ya'lamu ma yuzhiruhul ibad wa ma yusirrun, ya'lamu zawahir wad domair wa ya'lamu sirra wa akhfa wa ya'lamu mal ibad amiluna fi ajharihim wa asrarihim wa sayajzihim ala zalika alal qalil wal jalil. Maknanya apa? Innallaha, sesungguhnya Allah itu ya'lamul ghaib, mengetahui segala sesuatu yang goib. Apa arti goib? Yang tidak nampak di hadapan manusia ataupun yang tidak dinampakkan oleh manusia, yang disembunyikan secara keseluruhannya. Ucapan yang kita ucapkan dalam hati, khatara gitu, Allah Maha mendengar gitu. Ucapan yang kita ucapkan secara pelan, berbisik, Allah mendengar. Yang kita sampaikan secara keras, Allah Subhanahu wa taala pun mendengar. Jangankan yang disembunyikan. Kita aja sekarang kumpul di sini, kemudian dalam hati bersuuzon, dalam hati berhusnuzon, Allah tahu. Melihat sesuatu di sekitar kita, tiba-tiba langsung ngomong dalam hati, tidak diucapkan, Allah tahu. Ya'lamul ghaib. Dan perasaan seperti inilah yang menjadi salah satu target dari Al-Quran. Karena Al-Quran yang dibaca, dikaji itu bukan sekedar transfer ilmu,
Tetapi lebih dari itu transfer keimanan, bukan sekedar tahu udah. Tapi kolbu, bagaimana target dari mengkaji Al-Quran itu menjadi semakin mengagungkan Allah. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebut-nyebut kalimat innahu ya'lamul ghaib, Allah tuh mengetahui yang ghaib. Allah itu mengetahui al-jahro, mengetahui yang nampak, kemudian yang taktumun. Innallaha alimun bizati sudur, dalam ayat yang ini disebutnya Allah itu mengetahui apa-apa yang dalam dada. Target utamanya itu supaya orang yang baca ayat itu semakin merasakan Allah menatap. Jadi kalau misalnya orang mengkaji ya, agama gitu, atau mengkaji ilmu, ya kalau mengkaji agama jadi ilmu pasti adalah ayat Quran yang dikutip ya di sini. Tetapi tidak membuat dia semakin takut kepada Allah, maka ini ada sesuatu yang error nih. Karena sebenarnya semakin tinggi ilmu seseorang harus membuat dia semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ya'lamu ma yuzhiruhul ibad wa ma yusirrun. Allah itu mengetahui apa yang dinampakkan oleh manusia, hamba-hamba. Allah pun mengetahui apa-apa yang disembunyikan oleh manusia. Ya'lamu zawahir wa domair. Allah mengetahui yang zohir ataupun yang batin. Wa ya'lamu sirra wa akhfa. Allah mengetahui yang disembunyikan apapun. Wa ya'lamu mal ibad amilun fi ajharihim. Allah mengetahui apa-apa yang dilakukan, diperbuat oleh hamba-hambanya secara terang-terangan. Wa asrarim, dan Allah juga mengetahui perbuatan hamba-hamba yang disembunyikan. Tidak lepas. Seorang laki-laki, nauzubillah min dzalik, melakukan perbuatan dosa di belakang istri. Istri tidak tahu, tapi Allah tahu. Sebaliknya istri berbuat dosa, suami mungkin tidak tahu, tapi Allah tahu. Maka apabila pemahaman ini meresap, misalnya kita baca ayat ini cuma satu ayat misalnya doanya, tapi diresapi, ini namanya tadabur, resapi, renungkan, maka cukup dengan baca ayat ini saja membuat kita tuh lebih warok, belum lagi ayat-ayat yang lainnya. Gitu. Sab'atun yuziluhumullahu yawma la zilla illa zilluh. Ada 7 golongan orang-orang yang akan mendapatkan pertolongan Allah di hari tidak ada pertolongan kecuali pertolongan Allah. Salah satunya rajulun da'athu imro'atun zata jamalin wa mansobin wa qala inni akhafullah. Salah satu yang akan mendapat pertolongan Allah di hari tidak ada pertolongan Allah itu adalah seorang yang dirayu-rayu oleh perempuan, punya kedudukan, punya kecantikan, tetapi laki-laki itu malah mengatakan inni akhafullah, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Karena apa? Karena sudah tertanam rasa keimanan. Ini manifestasi, bukan hanya itu saja. Diajak untuk bekerja sama, berbuat dosa, inni akhafullah, aku takut kepada Allah. Diajak untuk melakukan kemaksiatan, inni akhafullah. Ada peluang untuk berbuat dosa, inni akhafullah, aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini perasaan ini terkadang biasanya hanya muncul kalau iman lagi kuat gitu. Kalau iman lagi lemah, butuh penstabilan. Emang harus terus dilatih jiwa ini. Wasaya jazihim ala dzalik, bukannya itu, Allah itu akan membalas mereka. Ya, balas ala dzalika alal qalil wal jal, baik itu yang kecil ataupun yang besar. Oh ya. Maka hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabi ditanya oleh seseorang tentang makna ihsan, jawabannya anta budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau tuh beribadah pada Allah gitu, dan engkau tuh seperti sedang melihat Allah, tetapi jika engkau tidak bisa melakukan, ya rasakan aja Allah tuh menatap engkau. Ini tingkat tinggi ya.
Wa in adri la'allahu fitnatul lakum wa mata'un ilahin. Wa in adri, dan aku tuh tidak mengetahui, la'allahu, apakah itu ujian lakum untuk kalian, wa mata'un ilahin, atau kesenangan sampai batas waktu tertentu. Apa maknanya? Di sini disebutkan ma'adri la'alla hadza fitnah. Aku tidak tahu apakah ini fitnah, ujian, cobaan untuk kalian ataupun kesenangan sampai batas tertentu. Jadi qala Ibnu Jarir, berkata Imam Ibnu Jarir, la'alla ta'khira zalika ankum fitnatan lakum wa matun ilahin. Jadi apa maknanya? Bisa-bisa saja engkau melakukan penolakan terhadap konsep la ilaha illallah, kemudian mendustakan risalah kenabian, dan selanjutnya azabnya diakhirkan. Malah ketika azab diakhirkan, engkau tuh malah hidup dalam kondisi penuh kesenangan. Ini adalah ujian cobaan gitu kan. Ini pun disepakati oleh wahakahu an Ibni Abbas. Jadi disepakati oleh Imam Ibnu Abbas. Jadi terkadang yang namanya orang-orang jahat, orang-orang kufar, orang-orang yang menolak untuk beriman, terkadang di dunianya mendapatkan kesenangan sampai batas tertentu. Kemudian terkadang mereka itu lapang saja, tapi itu adalah ujian. Namun ujian di sini bermakna azab untuk mereka. Terus di dunia diberikan aja dulu, tapi di akhirat nggak dapat apa-apa. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu sijnul mu'min, penjara untuk orang-orang beriman gitu. Dunia itu penjara untuk orang-orang beriman. Dunia itu dunia itu penjara untuk orang-orang beriman, wa jannatul kafir, dan surga bagi orang-orang kafir. Kenapa dikatakan sijin penjara? Karena orang-orang beriman tuh tidak bisa bebas seenaknya. Dia hidup dalam kondisi ujian untuk mengekang hawa nafsu, dari ngikutin hawa nafsu senang. Tapi mereka tidak beriman senang karena tidak ada batasan nafsu gitu. Baru nyesal-nyesal itu di akhir hayatnya. Baik. Qala rabbihkum bil haqq wa rabbuna ar-rahmanul musta'anu ala ma tasifun. Qala, berkata, siapa yang berkata di sini? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbihkum, Rob, wahai Allah, wahai yang mengatur, wahai yang memberikan rezeki, wahai yang menghidupkan dan mematikan, wahai yang memberikan kemanfaatan dan kemudaratan. Rabbihkum bil haqi, maka hukumilah secara adil. Artinya apa? Di sini secara hak, secara benar, secara adil. Apa maknanya? Di sini disebutkan makna dari rabbihkum bil haqi itu ibsil bainana wa baina qauminal mukadzibina bil haqqi. Wahai Allah, ya, maka hukumi antara kami dengan kaum kami yang mendustakan ayat-ayat Allah itu secara hak, bil haq, dengan benar, dengan adil gitu. Kenapa sebabnya? Agar apa? Agar ada penjelas, furqon, mana yang benar, mana yang salah. Qala Qatadah, berkata Imam Qatadah, mufasir di kalangan tabi'in, kanatil anbiya, para nabi itu yakulun, biasanya ketika berhadapan dengan kaumnya senantiasa berdoa, Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Wahai Rabb, iftah bainana wa baina qaumina, maka hukumilah antara kami dengan kaum-kaum kami secara hak, secara adil. Wa anta khairul fatih, dan engkau adalah sebaik-baik memberi hukuman, ya. Dan Rasulullah SAW itu memerintahkan
untuk banyak berdoa seperti ini sebagai pembeda. Walau alam bisawab, mungkin ini yang bisa disampaikan. Insyaallah pada pertemuan selanjutnya kita membahas surat Al-Hajj. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.